kita kan kemarin kan udah bikin video pertama nih. Nah kita bikin video keduanya nih, gue masih bingung nih videonya apaan nih, kontennya gitu. Oh iya, apa ya? Kan kita ada ngelantur, ada bala sinema, ada blansak, ada ngelantur, ada quotes. Apa yang enaknya mas ya? Yang paling enggak bisa kita cepet ya? Nah kalau gue ada ide, mumpung kita ketemu nih, lu kan orangnya kayaknya penuh dengan apa namanya kata-kata bijak yang banyak yang harus digali. Nah sekarang lu bikin nih tips and trick untuk pengusaha baru memulai usaha. Gitu. Iya. Lah tapi materi belum siap mas. Apa ini? Bangkit dari keterpurukan. Ah, betul, seperti yang lo alami sekarang. Sampai sekarang mas. Ya, semua pengusaha, semua wira swasta tuh kayaknya nggak akan pernah mengalami kegagalan atau kebangkrutan. Nah, apa yang menjadi saran dan tips dari lo untuk para Bladers dan pengusaha pemula khususnya gini aja, Mas. atau yang udah gagal pengen bangkit lagi, itu tipsnya apa? Oh gini aja deh mas, saya nggak tahu nih, pokoknya materinya yang paling nyantol nih saat ini gini aja, tips bagaimana mendapatkan modal untuk usaha, gimana menurut mas? Wah ya benar, bisa juga tuh. Soalnya kan selama ini orang-orang yang mau mulai usaha pasti mikirinnya adalah modal, betul nggak? Betul. Itu salah satu yang paling besar dipikirin sama para pengusaha ini. Nah jadi sebenarnya modal itu gampang. Nih kalau kita mau bicarain quotesnya nih atau mau bicarain tipsnya nih. Jadi untuk mendapatkan modal itu gampang. Orang modal berpikiran adalah materi, uang gitu, benda. Gitu. Padahal yang paling sederhana modal kita itu cuma 3 dulu mas. 1, kepala kita atau otak kita. Kalau kita otaknya ada, berpikir, bisa mikirin apa yang kira-kiranya ini kesempatan, ada peluang, bisa kita ambil, itu udah mulai. Modal kita usahanya udah mulai. Kedua, hati. Nah, kalau hati itu apa? Hati itu kan kalau lihat, wah ini usahanya jahat nih, jangan dilakuin. Nah, itu hati. Kalau usahanya enggak jahat tuh dalam arti misalnya melanggar ajaran agama, kayak jadi kurir narkoba, itu kan jahat. Nah kalau otaknya kan mikirinnya wah ini untung nih. Oh iya. Kan, jadi bukan sekedar nyari untung ya? Bukan nyari untung, tapi hatinya juga jalan. Wah tapi kan ini narkoba, gitu. Atau kurir ganja, itu jangan. Itu hati, itu modal keduanya. Nah kalau yang ketiganya doa. Tadi kan udah dibilang tuh di konten yang pertama tuh. Doa. Pokoknya Tuhan itu adalah paling utama. Kita nggak bisa jadi apa-apa kalau nggak ada Tuhan. Jangan kita sombong. Jangan kita terus berhasil. Itu mas. Gitu. Tapi kalau misalnya nanti ada yang nanyain, tapi kan tetap aja butuh uang atau butuh barangan. Nah, ini ada lagi tipsnya mas. Iya. Bagaimana cara mendapatkan modal usaha dari 4 cara. Benar tuh. Ada 4 cara. Nih, 1 yang pertama paling mudah, ajak partneran sama temen yang punya duit atau kaya. Contoh nih, Mas punya temen dia anak gedongan gitu ya. Nah, ajakin usaha, bos kita usaha yuk. Nah, kalau dia setuju, partneran tuh, otaknya 2, dia punya modal. Nah, dia pasti punya alat dan bahan yang bisa buat usaha kalian jalan. Itu cara pertama. Dapetin partneran dari teman. Kenapa teman? Kan paling mudah untuk diskusi dan komunikasi, betul nggak? Betul. Daripada kita ke orang lain. Benar. Dia udah tahu kita udah tahu dia. Nah yang kedua, nih paling gampang kedua, nih cari pasangan atau calon pasangan yang punya modal atau usaha atau orang kaya lah ibaratnya. Jadi kalau udah usaha berdua suami istri, paling enak nggak? Kalau kita usahanya modalnya bareng-bareng. Yang satu istri modal duit, yang laki modal tenaga, pikiran, usaha yang lainnya. Tuh cara keduanya yang paling gampang. Ketiga, nah ini ketiga, cari investor. Tadi kan kalau temen gak dapet,
calon istri nggak ada, ya investor. Tapi agak sulit kan, investor itu gak gampang, Nah. prosesnya panjang pasti. Betul, prosesnya panjang. Kunci utamanya adalah di proposal bisnisnya. Selama proposal bisnisnya visible atau yang namanya bisa terukur, ada hitung-hitungannya, itu investor banyak yang mau. Tahu kan kita nggak mulai langsung bisnis yang 1 miliar, pasti kan mulai bisnisnya yang 1 juta atau 2 juta atau 10 juta, gitu. Investor yang kayak gitu masih banyak, Mas. Kecuali kalau masih udah pikirannya langsung luar biasa 1 miliar, nah itu rada repot juga, masih panjang lah prosesnya. Terus dalam kondisi ekonomi yang lagi terpuruk gini nih karena pandemi, menurut Mas dari 4 tips trik itu Belum, yang 4 kan belum. yang 4 belum ya? Nah, yang keempat nih, Apa tuh? paling mudah tapi paling nggak diharapkan, Mas. Paling tidak disarankan. Paling tidak disarankan. Iya, benar. Apa tuh, tahu nggak? Apa tuh? Dapetin warisan orang Aduh. tua atau warisan mertua. Aduh. Nah, ini Itu temen gue paling banyak tuh kayak gitu tuh. paling mudah, iya kan? Kalau maksudnya paling mudah ya beliau wafat mati gitu kan, kita dapat. Jadi kita ngarepin ngedoain orang cepet Iya, mati. tapi nggak bolehnya di situ. Jadi Itu ngarepin makanya mau. banyak tuh temen gue begitu tuh. Nah, dari Nungguin 4 warisan. itu, Mas, bisa kita dapetin modalnya. Gitu. Tapi yang paling ada lagi nih, yang paling mudah. Apa tuh? Jualin barang orang dulu. Waduh. Namanya reseller lah, dropshipper lah. Kirain jualin barang orang terus kita jual. Nuri namanya. Ih, jangan dong. Itu yang reseller lah, dropshipper. Jadi nanti uangnya iya, dikumpulin jadi modal Dagangan usaha. orang kita bantu jualin ya. Iya, Nah, misalnya kita ambil untungnya. orang komisi. butuh duit nih, jual rumah, kita jual rumahnya, dapat komisinya. Nah, itu simpen. Jadi modal usaha kita berikutnya. Gitu, Mas. Jadi Terus 4+1. Menurut Mas nih tips tadi yang 4 tips tadi ya. Itu yang paling relevan untuk kondisi sekarang ini, kondisi pandemi ini, terus kita lagi bangkit dari keterpurukan ini, yang paling relevan yang mana tuh tips? Ya, yang paling relevan satu, kalau kita udah punya produknya atau kita udah tahu bisnisnya, kita partneran sama kawan kita Yang punya modal yang tadi. setidaknya punya Oh, modal iya. usaha. Kenapa begitu? Ya tadi yang saya bilang, temen kenal, dia kenal kita kenal dia. Kita tahu rumah dia tahu rumah kita tahu orang tuanya. Artinya kepercayaannya kan bisa tumbuh. Gitu. Sulit gak sih seumpamanya kita juga punya duet atau punya tandem untuk mulai usaha, tapi kita juga sama-sama nggak punya modal, balik lagi kita cuma punya hati sama doa. Sulit nggak sih menurut Mas tuh? Nggak apa-apa. Jadi dari 2 partner itu saya percaya networkingnya terbuka iya. lebar. Siapa tahu teman kita punya networking yang lebih potensial untuk kita dapetin investor. Jadi bukan berarti dia nggak punya duit, kita nggak punya duit, nggak jalan tuh. Enggak. Kita punya kepala, punya hati, punya doa. Kalau doa 1 orang sama doa 2 orang, ijabahnya paling banyak yang mana? Kemungkinan diijabahnya 2 orang, salah satu dari kita doanya pasti akan dikabulkan. Makin banyak yang doa, makin Betul. segera terkabul. Betul. Nah, itu saya bilang dari teman itu. Cuma kalau belum terbiasa bisnis sama teman atau sekiranya temannya banyak yang nolak, nggak apa-apa. Dimulai dari reseller, dropshipper dulu. Jualin barang orang. Paling gampang ya. Kan di jalan-jalan tuh banyak tuh. Dijual rumah, dijual ruko. Coba deh dari situ dulu. Cara jualnya dari mana? Bisa dari medsos, bisa dari WA, bisa dari nyebarin brosur sendiri. Memang kalau kayak gitu kita harus kenalan dulu sama yang punya barang. Misalnya kan suka ada tuh, ada sebuah rumah dijual, dicantumin nomor telepon. Terus coba kalau kita bantu jualin tanpa pengetahuan si pemilik rumah atau kontak yang disebutin di situ, kita nggak jadi masalah tuh. Nah, kalau masalah jual tidak masalah, sebenarnya masalahnya satu, kita emang harus komunikasi dulu sama yang punya barang. Oh iya. Nah, supaya sama-sama jelas prinsipnya mau komisi apa mau upping. Kalau komisi itu kita jual dengan harga dia, kita dapat komisi dari si pemilik rumahnya misalnya. Tapi kalau upping
Uping itu kan dia Ya. ngasih harga misalnya 100 juta, kita jualnya 120, berarti 20 jutanya keuntungan buat kita. Keuntungan buat kita ya. Nah, dari situ kita koordinasi dulu bagaimana teknis jualannya. Kalau itu udah, saya percaya orang itu akan mau dibantu sama kita. Uang dia butuh duit, dia jual rumah atau Berarti dia jual tetap ya. barang. Oke, jadi saya bilang dari 4 itu bisa yang pertama, bisa yang yang plus 1 tadi, yang reseller atau dropshipper. Gitu. Gimana Mas tips dan triknya? Keren mas, keren. Keren mas. Oke, thank you mas. Oke.